semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda dan teman-teman semuanya, yuk temenin aku berkegiatan di pagi hari ini. Niatnya pagi ini aku mau masak sayur asam. Dan ini aku dapat oleh-oleh bonggolan, cemilan khas Gresik. Yang ini mungkin di kota-kota lain ada yang hampir-hampir mirip seperti ini, tapi untuk bonggolan khas Gresik ini punya ciri khas sendiri. Jadi ada rasa ikannya gitu yang enak dan nagih. Tentunya aku dan Pak suami sangat senang sekali dengan makanan ini. Oke Bunda, ini aku masak tahu goreng seperti biasa karena Pak suami sukanya tahu yang super tebal. Jadi aku bikinnya seperti ini ya. Dan mohon maaf ini kalau melihat minyaknya begitu agak kotor gitu, tapi sebenarnya enggak ya. Ini karena penggorengannya aja yang anti lengket, maklum pakai wajan yang jadul gitu, tapi alhamdulillah ini sangat bermanfaat. Ini minyak bekas goreng ayam, jadi seperti ini ya Bun. Dan bonggolan tadi kan wujudnya panjang gitu, terus dipotong-potong digoreng seperti itu. Lanjut, ini aku mau bikinin teh tubruk buat suami karena beliaunya lagi minta si bonggolan ini ada temennya, jadi ya udah deh kita buatin aja teh tubruk dan seperti biasanya akan dicampur dengan tolak angin atau antangin. Ya meskipun aku nggak doyan sih, tapi Pak suami tuh demen banget sama minuman ini. Gak apa-apa, katanya buat stamina juga. Semoga pagi ini tambah semangat kerjanya ya. Juga buat bunda-bunda dan teman-teman semua yang sedang melakukan aktivitas atau mungkin yang sedang beristirahat, tetap semangat ya dalam menjalani kehidupan ini. Iya, kehidupan enggak, maksud aku menjalani aktivitas seharian sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan semua kebutuhan yang ada di rumahnya masing-masing. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan seperti ini wujud dari bonggolan, ini nggak gosong ya, tapi memang kalau sudah digoreng tuh warnanya ada agak kemerahan-merahan gitu ya. Aku nggak tahu itu efek dari ikannya atau mungkin karena ini aku pilih dapatnya yang rasa ada pedasnya cabai gitu. Lanjut, kemudian aku rebus sayur-sayur ini untuk sayur asem. Seperti yang aku jelasin dari food prep aku yang kemarin, kalau sayur asem versi aku ini kuahnya bening gitu ya, nggak keruh sama sekali. Karena ya nggak pakai bumbu-bumbu yang macam-macam, hanya sayur-sayur yang direbus, kemudian ada bawang merah, bawang putih, bawang merahnya dikit aja, kemudian ada kecambah, ada tomat sebagai asamnya. Nggak pakai asam sih Bun, karena kalau pakai asam menurut suami aku itu terlalu masam banget rasanya. Jadi ya udah kita manut aja dan menyesuaikan dengan suami sukanya seperti apa. Dan ini karena buru-buru Pak suami segera berangkat, akhirnya aku bekalin sayur itu dalam kondisi panas. Ya udah nggak apa-apa, nanti yang penting sampai kantor harus segera dibuka gitu ya. Setelah masak pasti nggak lupa Bunda juga pasti mengalami hal seperti ini yang namanya dapur berantakan. Jadi harus cepet-cepet segera diberesin. Biasanya sih aku juga nggak langsung beresin sih Bun, karena sudah langsung buru-buru untuk siap-siap berangkat kerja. Tapi karena ini aku lihat jamnya masih berada di jam 8.30, jadi aku masih sempetin untuk beres-beres dapurku yang sangat mungil. Dan sebenarnya ini bukanlah dapur melainkan ruang tamu. Mungkin teman-teman yang ngikutin aku dari video aku awal udah tahu ya ini posisi dapurnya ada di mana. Ya ini ada di ruang tamu aku, nggak apa-apa karena memang kontrakannya sangat mungil dan aku nggak ada tempat lagi untuk buat dapur. Daripada makannya harus beli tiap hari, ya mending seperti ini, masak sederhana di dapur yang sederhana, mungil juga darurat ini. Alhamdulillah semuanya tersaji dengan nikmat dan hangat bersama suami tercinta. Oh ya, buat Bunda dan teman-teman aku belum sapa, selalu deh ya aku lupa belum sapa kabar-kabarnya Bunda dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya Bunda dan teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, selalu baik juga selalu bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah untuk musim penghujan ini sudah mulai agak reda gitu ya Bun daripada bulan-bulan sebelumnya. Tapi tetap aja aku sering kali pulang kerja kehujanan.
Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya. Bunda dan teman-teman bagaimana? Apakah di wilayahnya juga masih sering hujan atau sudah agak mereda? Tulis di komentar ya Bunda dan teman-teman. Dan ini sayur asem aku yang sudah matang tadi, aku taruh sini aja, kemudian aku kasih tutup. Biar nanti sore kalau mau angepin, kalau nggak males makan sayur itu lagi ya diangetin, kalau males ya udah, mau nggak mau harus kebuang. Biasanya kalau sore sih lebih simple aja, makannya sama lauk-lauk yang tadi pagi habis digoreng dan diangetin. Kalau nggak gitu ya tinggal goreng aja ayam yang sudah diungkep kemarin gitu ya Bunda dan teman-teman. Aku jarang banget sih buat yang namanya masak lagi menu baru di sore hari karena ya selain capek ya manfaatin aja yang ada. Jadi seadanya banget gitu ya Bun. Tapi alhamdulillah kita kenyang dan malah makin embul-embul kita berduanya. Habis nikah aku malah naiknya 10 kilo. Suami juga seperti itu sih Bun. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin Bunda dan teman-teman juga ada yang seperti itu ya. Padahal aku zaman masih muda, masih belum nikah itu berat badan ada di sekitar 45 itu paling mentok. Kemudian setelah nikah, Masya Allah sekarang 53 berasa yang banget gitu. Kalau lagi dilihat dari video yang aku share gitu, aku ngerasa ini badanku kok melebar banget ya. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara langsung ya nggak selebar itu sih. Bunda dan teman-teman ada yang samaan nggak sih? Atau mungkin Bunda dan teman-teman sedang melaksanakan atau melakukan diet gitu ya. Aku masih belum tahu mau diet kapan. Selalu bilangnya diet mulai besok. Niat mau olahraga udah niat dari malam paginya nggak keturutan untuk olahraga. Bisanya cuma jogging di hari Minggu biasanya sama Pak suami gitu. Itu pun juga kadang agak kesiangan, akhirnya males nggak berangkat. Dan lanjut ini selesai masukin peralatan yang ada di dapur, udah beres semuanya tadi. Aku lanjut ke kamar beresin, ini kebetulan ada spray, juga handuk dan juga mukena yang sudah kering habis dicuci. Aku mau lipat-lipatin dulu sebelum aku sapu semuanya. Seperti ini keadaan kamar aku setiap harinya, sebenarnya ya berantakan. Ya gimana sih Bun, karena juga kos aku kan kecil, mungil. Jadi kalau ada barang yang berantakan dikit aja, kalau nggak segera digeser, nggak segera diberesin ke tempatnya masing-masing, itu rasanya penuh semua gitu ya. Super sesak gitu. Tapi alhamdulillah kita harus tetap bersyukur, kita punya tempat untuk bernaung, tempat untuk berlindung, dan tentunya tempat untuk pulang. Meskipun kadang ini pas waktu hujan itu nggak jarang ya Bunda dan teman-teman, dinding-dinding aku nih yang di belakang TV tepatnya itu sering kali remes dari jendela. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai kena TV sih Bun, karena si TV ini sama dindingnya masih aku kasih jarak. Awal-awal dulu itu posisi TV itu tempatnya rak yang sekarang aku gunakan untuk naruh Quran, kemudian barang-barang, buku-buku, perintilan itu ada yang di tempat TV itu. Tapi karena kehujanan parah dan posisinya memang mepet sama tembok awal-awal aku ngontrak di sini, jadi banyak banget barang-barang aku yang rusak. Ya akhirnya aku pindah posisi, tapi dengan posisi TV yang agak ke depan gitu ya, jadi nggak mepet tembok. Lanjut aku sapu-sapu semuanya. Alhamdulillah ini niatnya aku mau angkatin baju-baju aku yang sudah dikeringkan tadi sama Pak suami. Tapi karena aku lihat jamnya ternyata sudah mepet banget sama jadwal aku yang harus segera mandi dan berangkat kerja, akhirnya aku nggak jadi cuma kering ambil dari baju yang sudah dicuci gitu. Harus serba ini ya Bun, sesek-sesekan. Kemudian ini memang mesin cuci aku tempatnya mepet banget. Di sini nggak bisa banyak gerak, nggak bisa banyak leluasa. Jadi mohon maaf aku nggak bisa shoot videonya dengan bagus. Lanjut, mari kita tutupin aib-aib yang berada di belakang korden aku ini.
Ya sebenarnya kode aku ini untuk menutupi aib-aib aku gitu ya bun. Kadang kan juga banyak yang namanya piring kotor, yang wajan, yang peralatan masak kotor yang masih berantakan. Aku taruh aja di situ di tangga gitu ya. Karena juga masih belum sempat beresin. Nanti selesai pulang kerja kalau nggak aku ya Pak suami yang cuci piring. Alhamdulillah sudah selesai kegiatan aku semuanya. Saatnya aku untuk sarapan pagi dengan menu sederhana seperti yang aku sebutkan di awal, yaitu sayur asem, ayam goreng, dan juga tahu goreng. Jadi segini aja ya bunda video aku. Terima kasih yang sudah ikutin aku dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.